Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Evi Irnawati, dengan NIM 72114190005. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu sistem informasi keunggulan kompetitif. Nah, sebelum masuk ke materi, teman-teman itu harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari bab ini. Nah, teman-teman bisa lihat tujuan pembelajarannya di PPT. Kita langsung aja lanjut ke materi yang pertama, yaitu perusahaan dan lingkungannya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perusahaan? Perusahaan adalah suatu sistem fisik yang dikelola melalui penggunaan sebuah sistem virtual. Nah, yang dimaksud sistem fisik perusahaan itu adalah suatu sistem terbuka di mana ia berhadapan dengan lingkungannya. Selanjutnya, ada dua model sistem umum perusahaan. Nah, yang pertama adalah aliran sumber daya fisik dan yang kedua adalah aliran sumber daya virtual. Dan selanjutnya ada mekanisme pengendalian perusahaan. Nah, unsur-unsurnya itu adalah ada 3. Yang pertama ada standar kinerja, yang kedua manajemen perusahaan, dan yang ketiga ada pemrosesan informasi. Materi selanjutnya lingkaran umpan balik lingkaran umpan, atau yang sering disebut dengan feedback loop, terdiri atas sumber daya virtual. Nah, dalam lingkaran umpan balik ini tuh manajemen dipandu dalam pengambilan keputusan oleh standar-standar kinerja perusahaan. Ini ada perusahaan di dalam lingkungan. Itu ada 8 unsur. Yang pertama adalah ada pemasok, yang kedua ada pelanggan, yang ketiga ada serikat pekerja, keempat ada komunitas keuangan, kelima ada pemegang saham dan pemilik, 6 ada pesaing, 7 pemerintah, dan yang ke-8 adalah komunitas global. Selanjutnya ada aliran sumber daya lingkungan. Nah, aliran-aliran yang umum terjadi meliputi aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Selanjutnya ada mengelola aliran sumber daya fisik sampai manajemen rantai pasokan atau yang sering disebut dengan supply chain management. Aktivitas manajemen rantai pasokan antara lain sebagai berikut. Di antaranya adalah meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari pemasok, menerima persediaan dari pemasok, mengelola persediaan bahan baku mentah, barang dalam proses dan barang jadi, melakukan produksi, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Selanjutnya ada sistem elektronik. Seiring dengan mengalirnya sumber daya melalui rantai pasokan, maka mereka akan dapat dilacak secara elektronis langkah demi langkahnya. Nah, jadi sistem elektronis ini itu lebih memudahkan kita dalam melacak langkah demi langkah yang dilakukan oleh kegiatan yang ada di perusahaan. Selanjutnya ada manajemen rantai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya usaha. Manajemen rantai pasokan hanya salah satu aspek dari sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau yang sering disebut dengan ERP. Namun, memainkan peranan yang sangat penting dalam operasi ketika salah satu anggota dari suatu rantai pasokan memiliki kekuasaan yang lebih besar di atas anggota yang lain, misalnya yang dimiliki oleh pengecer baru seperti Walmart terhadap pemasoknya. Maka, anggota yang lebih kuat akan dapat memberikan tekanan pada anggota yang lain untuk menggunakan perangkat lunak ERP yang sama. Selanjutnya, keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan di dalam pasar. Ingat ya bahwa para manajer perusahaan menggunakan sumber daya virtual sekaligus juga fisik dalam memenuhi tujuan strategisnya. Ada 2 rantai nilai prioritas, yaitu ada aktivitas nilai utama dan aktivitas nilai pendukung.
Nah, selanjutnya, memperluas ruang lingkup rantai nilai. Sebuah perusahaan dapat mengaitkan rantai nilainya kepada rantai nilai pemasoknya dengan mengimplementasikan sistem yang membuat sumber daya input tersedia bila dibutuhkan. Ini ada dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Yang pertama ada keunggulan strategis, yang kedua ada keunggulan taktis, dan yang terakhir ada keunggulan operasional. Selanjutnya ada tantangan-tantangan dari pesaing-pesaing global. Nah, di sini itu ada dua kebutuhan. Nah, yang pertama ada kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional, dan yang kedua ada kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Selanjutnya ada keuntungan koordinasi. Yang pertama ada fleksibilitas, yang kedua ada kemampuan untuk merespon terhadap perubahan yang sedang terjadi. Selanjutnya ada kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia, kemampuan untuk berbagi pengetahuan, mengurangi biaya operasi secara keseluruhan, dan peningkatan efisiensi dan efektivitas. Nah, selanjutnya ada tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Di sini ada 4 tantangan. Yang pertama adalah kendala-kendala politis, yang kedua ada rintangan budaya dan komunikasi, dan yang ketiga ada masalah-masalah teknologi, dan yang terakhir ada kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Selanjutnya ada manajemen pengetahuan. Ada unsur-unsur yang mendukung manajemen pengetahuan. Di antaranya ada piranti keras komputer, ada piranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna fasilitas, database, dan informasi. Selanjutnya dimensi informasi. Nah, jadi dimensi informasi itu harus relevansi, akurasi, ketepatan waktu, kelengkapannya harus diperhatikan dengan baik-baik. Selanjutnya, sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Manajemen pengetahuan pada awalnya berfokus pada sistem pemrosesan transaksi yang akan memproses pesanan pelanggan, membuat catatan persediaan, menghitung jumlah gaji, dan tugas-tugas lain yang serupa. Karenanya, sistem informasi dianggap memiliki tingkat yang rendah. Selanjutnya, sistem informasi warisan. Kebanyakan data warisan dapat diubah dan dipergunakan oleh teknologi-teknologi baru. Satu masalah dalam mengubah data warisan adalah bahwa data seperti ini bisa jadi tidak tersedia dalam format digital. Beberapa data warisan hanya tersedia dalam bentuk cetak kertas. Selanjutnya, ada manajemen gambar. Nah, peran gambar telah meluas dengan munculnya situs-situs web. Manajemen gambar akan meningkat seiring berkembangnya jumlah gambar. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Nah, ini itu ada yang berperan, yaitu yang berperan adalah CEO dan CTO dapat memposisikan layanan informasi sebagai salah satu unsur vital dalam struktur organisasi perusahaan dengan melaksanakan saran berikut ini. Yang pertama ada meluangkan waktu, aktivitas mencari kemitraan, fokus pada perbaikan, menjelaskan biaya-biaya IS, membangun kredibilitas, dan terbuka untuk ide-ide baru. Selanjutnya ada perencanaan strategis bagi perusahaan. Setelah rencana dibuat, komite eksekutif akan memonitor pelaksanaannya sepanjang tahun, dan jika dibutuhkan, mengambil tindakan yang sesuai. Komite juga dapat mengambil inisiatif pengambilan keputusan